Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan aktivitas. Kali ini adalah sidang tesis eh, atas nama Heldi Yudiatna, konsentrasi manajemen sumber daya manusia di bawah bimbingan Bapak Profesor Muhammad Entan dan Bapak Dr. Hari Muharam. Jadi Ibu Dr. Nancy Yusnita dan saya sebagai penguji. Terima kasih Pak Prof. Entang, Pak Hari, dan Bu Nesi yang sudah menghadiri undangan kami. Pak Heldi, Pak Heldi nanti akan diberikan kesempatan untuk presentasi 15 menit saja. Jadi nanti kalau lewat akan saya cut ya. Kemudian setelah presentasi akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan masukan dari para penguji. Harap disiapkan alat tulisnya Pak agar semua masukan dari para penguji bisa dicatat. Setelah itu kita akan break guna kami berdiskusi dalam mengambil keputusan apakah Bapak dinyatakan lulus atau tidak. Bapak akan disimpan di waiting room selama kami berdiskusi. Kemudian setelah ada hasil, Bapak akan dimasukkan lagi ke dalam room, ke dalam Zoom meeting untuk mendengarkan keputusan hasil sidang ini. Bisa difahami Pak Heldi? Insya Allah bisa, Pak. Siap. Terima Baik, kasih. silakan untuk memulai presentasinya Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Diana selaku pimpinan sidang. Mohon izin Pak Prof. Muhammad Entang, Pak Dr. Hari, dan Ibu Nancy untuk menyampaikan paparan untuk sidang kali ini. Saya izin share screen. Mohon izin konfirmasi sudah terlihat share screen-nya. Sudah? Baik, terima kasih. Ya, ya, oke. Mulai saja karena keterbatasan waktu, mohon izin. Eh, Judul penelitian yang saya ambil adalah pengaruh kematangan organisasi dan program pelatihan terhadap komitmen organisasional dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Survei dilakukan pada pengelola pengadaan barang jasa pemerintah ataupun Japung pengadaan pada unit kerja pengadaan barang jasa di Jawa Barat, di seluruh Jawa Barat. Baik latar belakang ataupun fenomena fenomena masalah terkait dengan komitmen organisasi pada pengelola barang jasa pemerintah, yaitu para ASN ataupun PNS yang menjabat selaku fungsional pengadaan barang jasa pemerintah. Yaitu adanya eh, para pengelola pengadaan yang ingin keluar dari KPBJ, kemudian terdapat para pejabat fungsional yang mengalami pemberhentian, kemudian adanya rendahnya keterisian jabatan fungsional pengadaan di UKPBJ, kemudian rendahnya hasil pengukuran kematangan organisasi, kemudian masih sedikitnya pejabat fungsional pengadaan yang mengikuti pelatihan pengadaan. Nah, ini adalah latar belakang ataupun fenomena masalah yang terjadi. Hal ini didukung dengan eh, data sekunder, yaitu pertama dari website KPSDM KPP ada 549 orang JPBJ mengalami pemberhentian selain mutasi, pensiun dan wafat. Ini pada tahun 2021. Kemudian data keterisian dari 612 instansi se-Indonesia di UKPBJ hanya 44 instansi saja ataupun hanya sekadar 7,9% yang sudah memiliki di atas keterisian JPBJ yang dibutuhkan. Kemudian dari penilaian kematangan KPBJ yang dilakukan oleh LKPP baru terdapat 60 KPBJ atau 10,70% yang telah mencapai tingkat kematangan level 3 atau proaktif ya, yaitu untuk 10 variabelnya 9/9. Kemudian permasalahan lainnya terdapat 55,15% fungsional yang mengikuti pelatihan pada tahun 2021. Ini data dari Pusdiklat LKPP. Kemudian kita ada asosiasi yaitu Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, asosiasi resmi untuk para pengelola pengadaan. Itu banyak tanda kutip sharing terkait resiko hukum yang tinggi dalam pengadaan, beban kerja yang berat, tunjangan kinerja, kuota pelatihan kompetensi,
struktur organisasi UKPBJ yang ada beberapa yang masih ad hoc, kemudian kebijakan terkait JPBJ dan keinginan para JF untuk keluar dari UKPBJ karena banyaknya masalah tersebut. Nah, ini adalah latar belakang dan data-data sekunder dari fenomena masalah yang ada. Kemudian dilakukan studi penelitian ataupun survei pendahuluan ya. Eh, nah, ini didapatkan hasil dengan menggunakan Google Form. Nah, ini didapat hasil bahwasannya terdapat 23% para pengelola pengadaan yang tidak akan menghabiskan sisa karirnya di UKPBJ. Kemudian terdapat 43% para fungsional pengadaan yang tidak merasa jika masalah organisasi adalah masalahnya sendiri. Kemudian terdapat 54% yang tidak merasa seperti bagian dari keluarga di UKPPJ, di organisasinya. Kemudian dari sisi ikatan emosional, terdapat 50% di UKPPJ yang tidak merasa terikat secara emosional dengan UKPPJ. Kemudian makna pribadi, terdapat 22% pengelola pengadaan yang tidak memiliki banyak makna pribadi terhadap organisasi. Kemudian terdapat 53 pengelola pengadaan yang tidak merasakan rasa memiliki yang kuat terhadap unit kerja pengadaan barang siap pemerintah. Kemudian terdapat 64% dalam waktu terakhir, beberapa tahun terakhir, terdapat banyak karyawan yang pindah kerja dari UKPBJ ke unit lainnya. Nah, ini gambaran dari survei awal komitmen organisasional para pengelola pengadaan. Kemudian pembatasan masalah, yaitu variabel dan unit analisis, itu variabel bebasnya yaitu kematangan organisasi dan program pelatihan. Sedangkan variabel terikatnya itu komitmen organisasional dengan variabel intervening yaitu motivasi kerja. Dan unit analisisnya yaitu pegawai dengan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang siap pemerintah ataupun diistilahkan pengelola pengadaan pada unit kerja pengadaan barang jasa se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Itu. Kemudian tujuan penelitian secara umum menganalisis pengaruh langsung kematangan organisasi terhadap komitmen organisasional, kemudian pengaruh langsung program pelatihan terhadap komitmen organisasional, pengaruh langsung kematangan organisasi terhadap motivasi kerja, pengaruh langsung program pelatihan terhadap motivasi kerja, dan terakhir motivasi kerja terhadap komitmen organisasional. Kemudian pengaruh tidak langsungnya yaitu kematangan organisasi melalui terhadap komitmen organisasi melalui motivasi kerja. Kemudian pelatihan terhadap komitmen organisasional melalui motivasi kerja, yang mana ini motivasi kerja adalah sebagai variable intervening. Nah, kemudian sebagai grand teorinya digunakan teori umum dari perilaku organisasi Jason Colquitt tahun 2013, yang mana ada tiga bagian besar, yang mana komitmen organisasional ya sebagai variabel ujung, ini di individual outcome, kemudian motivasi ada di individual mechanism, kemudian kematangan organisasi dan program pelatihan ada di bagian paling awal yaitu organizational mechanism dan individual karakteristik sebagai grand teori. Kemudian untuk deskripsi teoritik, komitmen organisasional adalah kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi untuk kecenderungan untuk terikat dalam garis kegiatan yang konsisten, di mana indikatornya ada afektif, normatif, dan kontinuan. Kemudian motivasi kerja adalah dorongan seseorang untuk melakukan tindakan dengan indikator keinginan untuk berhasil, nilai-nilai yang dilaksanakan dari pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, keinginan untuk berkembang. Kemudian yang ekstrinstiknya kebijakan administrasi, kualitas supervisi, hubungan antar individu, antar pribadi, kondisi kerja, gaji, dan pengakuan. Itu dari motivasi. Kemudian program pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Indikatornya ada tujuan pelatihan, materi pelatihan, metode pelatihan, kualifikasi peserta, dan kualifikasi pelatih. Kemudian variabel satu lagi itu kematangan organisasi adalah gambaran tentang tingkat proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam melaksanakan proses produksi. Dalam hal ini organisasinya adalah UKPBJ atau unit kerja pengadaan barang siap pemerintah. Indikatornya perorganisasian, tugas dan fungsi, perencanaan SDM, pengembangan SDM, manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan sistem informasi. Sebagai informasi tambahan, kematangan organisasi ini sudah dinilai dalam beberapa tahun terakhir oleh LKPP selaku pembina dari unit kerja pengadaan barang siap pemerintah.
Kemudian hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh langsung positif dari kematangan UKPBJ ataupun organisasi terhadap komitmen organisasional. Kemudian terdapat pengaruh langsung positif program pelatihan terhadap komitmen organisasional. Kemudian terdapat pengaruh langsung positif kematangan organisasional terhadap motivasi kerja. Kemudian pengaruh positif program pelatihan terhadap motivasi kerja. Terdapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap komitmen organisasional. Kemudian pengaruh tidak langsung positif program pelatihan terhadap komitmen organisasional melalui motivasi. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh tidak langsung positif kematangan organisasional terhadap komitmen organisasional melalui motivasi kerja. Pelaksanaan penelitian itu dilakukan pada pejabat fungsional ataupun tadi PNS ASN yang memiliki jabatan sebagai fungsional pengadaan barang jasa pemerintah pada UKPBJ se-Jawa Barat. Populasinya ini se-Jawa Barat itu ada 188 fungsional pengadaan barang jasa pemerintah dari data Ikatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa Indonesia. Nah, kemudian dengan rumus Lopin diperoleh sampel 128 pejabat fungsional pengadaan. Teknik pengumpulan data adalah penjabaran kuesioner kepada sumber data atau responden melalui isian Google Doc. Langsung ke data diproses melalui SMPLS. Nah, berikut adalah hasil dari pengolahan datanya dan langsung ke implikasi atau kesimpulannya. Pertama, untuk hipotesa pertama yaitu terkait kematangan organisasi terhadap komitmen organisasional. Nah, ini terdapat pengaruh positif sebesar 0,96% ya, dan itu terdapat pengaruh positif antara kedua variabel. Kemudian terdapat signifikansi 2,869%, ini signifikan, sehingga hipotesis pengaruh kematangan organisasi terhadap komitmen organisasional dapat diterima. Kemudian nilai kepengaruhan, pengaruh paling kuat adalah dimensi tugas dan fungsi kelembagaan dengan nilai 0, dengan nilai kepengaruhan 0,959 atau sangat kuat. Faktor dominan yang mempengaruhi kematangan organisasi adalah manajemen penyedia. Sehingga implikasinya dalam hal ini tugas dan fungsi kelembagaan bukan hanya pelaksanaan pemilihan penyedia, namun juga mengelola fungsi pengelolaan pengadaan secara keseluruhan. Di antaranya mengelola FPSE, pembinaan, advokasi pengadaan untuk memastikan kebutuhan user terpenuhi agar komitmen organisasi dapat meningkat. Kemudian pengelola pengadaan lebih lanjut dapat mengelola fungsi pengadaan melalui sinergi dengan stakeholder dan terlibat aktif dengan dalam pengembangan kapabilitas kementerian, lembaga, Pemda, serta pengadaan bahasa nasional. Kemudian, maaf, kembali ke awal, mohon maaf. Kemudian yang kedua, program pelatihan terhadap komitmen organisasional. Terdapat pengaruh positif antara kedua variabel ini dengan nilai 0,09, kemudian signifikansinya sebesar 2,08. Nah, kemudian terhadap hipotesis itu berarti dapat dikatakan hipotesis diterima dengan nilai 2,083. Kemudian nilai kepengaruhan untuk metode pelatihan itu adalah pada program pelatihan adalah pada indikator metode pelatihan dengan nilai 0,966 atau sangat kuat. Yang dominan adalah faktor metode pelatihan juga. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Saya skip langsung ke saran saja karena waktunya sudah terbatas. Jadi saran untuk pengelola pengadaan barang jasa dari hasil penelitian tadi, jadi pada intinya bukan hanya melaksanakan proses pemilihan, tapi harus mengelola fungsi pengelolaan barang jasa, LPSE, serta pembinaan advokasi untuk seluruh user. Nah, ini bisa berkolaborasi dengan PPK, penggunaan IT ya, serta evaluasi MONEP untuk hasil pengadaan. Kemudian sinergi dengan stakeholder dalam pengembangan kapabilitas secara nasional. Jadi UKPBJ ataupun pengelola pengadaan bukan hanya sebagai tukang tender pada intinya seperti itu. Kemudian untuk para pimpinan di UKPBJ, kementerian, lembaga atau Pemda, nah ini dari hasil penelitian diperoleh bahwasannya disarankan untuk memberikan pengakuan ya kepada para pengelola pengadaan yang bekerja di UKPBJ. Ya pengakuan bisa dari hasil kerja berupa penyebutan hasil kerja, penghematan anggaran, kesesuaian hasil pengadaan, balik dari sisi kebutuhan,
ketepatan waktu dan sebagainya, atau acara resmi seperti pada apel, sambutan kegiatan, seperti pengakuan langsung dari UKPBJ, ataupun ya berbentuk materi ataupun non materi. Kemudian pimpinan ya dapat mendorong KPBJ untuk membuat SOP dalam manajemen pengelolaan dan berkolaborasi dengan para PPK untuk meningkatkan pengelolaan penyedia. Nah ini dari hasil penelitian insya Allah bisa meningkatkan dari komitmen organisasional para pengelola pengadaan. Kemudian yang terakhir, mohon maaf, yang terakhir untuk organisasi UKPBJ-nya di mana tempat para pengelola bekerja. Jadi UKPBJ disarankan menyediakan ataupun memfasilitasi pelatihan pengadaan bagi para JPBJ dengan menyesuaikan metode pelatihannya. Jadi bukan hanya sekedar apa-apa, tapi metodenya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pengembangan SDM diberikan kepada pekerja pelatihan untuk bisa menjalankan fungsi pemilihan, namun juga berbasiskan kompetensi dengan metode pelatihan dan mentoring, serta diselaraskan dengan kinerja personil UKPBJ dan pemangku kepentingan dari pengadaan. Dan terakhir, dibuat SOP pemilihan penyedia, pemilihan peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan kurikulum pelatihan agar kualifikasi peserta dapat ditingkatkan. Karena dalam program pelatihan ini yang menjadi dominan. Baik, karena keterbatasan waktu, sudah 15 menit, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kritikan sarannya, masukannya, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.